Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dosmonita Rupiat dengan NIM 1909511009. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan prodi S1 Pendidikan Dokter Hewan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Fungsi dari media yaitu untuk pembiakan bakteri, untuk memperbanyak jumlah bakteri, untuk isolasi dan mengidentifikasi bakteri, serta perhitungan jumlah mikroba. Komposisi pertumbuhan bakteri sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti tingkat keasaman pH, suhu, nutrien, oksigen, tekanan osmosis, dan sterilitas. Tingkat keasaman atau pH. Pada umumnya, kondisi optimum untuk bakteri dapat tumbuh dengan baik, yaitu pada pH 4,6 sampai 7,0. Kelompok bakteri berdasarkan pH. Yang pertama, acidofil. Acidofil merupakan kelompok mikroba yang dapat hidup tumbuh baik pada pH 2,0 sampai 5,0. Yang kedua ada mesofil atau neutrofil, yaitu kelompok mikroba yang dapat hidup baik pada pH 5,5 sampai 8,0. Dan yang ketiga ada alkalifil, yaitu kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 8,4 sampai 9,5. Yang kedua ada suhu. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Pada umumnya, bakteri tumbuh pada suhu di atas sekitar 35 derajat Celcius. Suhu optimum lebih mendekati suhu maksimum, sedangkan suhu minimum pertumbuhannya lambat. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada psikofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Dan yang kedua ada mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga ada termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Yang ketiga ada nutrien. Setiap mikroba memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya yang berasal dari unsur karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah logam kecil lainnya. Keempat ada oksigen. Berdasarkan O2 atau oksigen, bakteri dibagi menjadi 4 macam, yaitu aerob, anaerob, anaerob fakultatif, mikroaerofil, sehingga bakteri akan hidup sesuai atau tanpa diagnosis. Bakteri aerob yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Anaerob yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Anaerob fakultatif yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Sedangkan mikroaerofil yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Yang kelima ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis. Sedangkan apabila tekanan osmosis lingkungannya yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Isotonis yaitu di mana tekanan osmosis dalam keadaan normal. Yang keenam ada sterilitas, di mana media harus dalam keadaan steril atau tidak ditumbuhi mikroba lain. Macam-macam media dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan komposisi atau susunannya, dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, media dibagi menjadi 3, yaitu padat atau solid, semi padat atau semi solid, dan media cair. Pertama, media padat atau solid. Media padat atau solid merupakan media dengan penambahan zat pemadat yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri heterotop. Berdasarkan bentuk wadahnya, media padat dikelompokkan menjadi 3, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Media ini digunakan untuk membiarkan mikroalga dan mikroba lain, terutama bakteri dan ragi.
Contoh dari media padat ini yaitu match concave dan blood agar plate. Yang kedua ada media semi padat atau semi solid. Media semi padat merupakan media dengan penambahan zat padat 50% yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air, seperti anaerobik atau anaerobik fakultatif. Contoh dari media semi padat ini yaitu SIM atau media sulfide indole motility. Selanjutnya, media cair. Media cair merupakan media yang tanpa penambahan zat pemadat. Contohnya adalah media fermentasi atau gula-gula, MR, dan V. Berikut adalah gambar dari contoh media padat, semi padat, dan media cair. Berdasarkan komposisi atau susunannya, media dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada media alami, di mana komposisi utama dari bahan alami ini tidak diketahui secara pasti. Contohnya kentang, tauge, susu, dan daging. Yang kedua ada media semi sintesis, di mana komponen penyusun dari bahan alami dan bahan sintesis atau buatan. Contohnya kaldu nutrien. Yang ketiga ada media sintesis, di mana komponen penyusunnya dari bahan sintetik atau senyawa kimia dan komposisinya diketahui secara pasti. Contohnya MCA atau match concave agar, blood agar plate atau BAP, media triple sugar ion agar atau TSIA, dan sulfide indole motility atau SIM. Berdasarkan fungsinya, media dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu media basal, media diferensial, media selektif, media diperkaya atau enrichment, media penguji atau identifikasi, dan media perhitungan. Pertama itu ada media basal. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba. Contohnya ada nutrien agar dan blood agar plate. Yang kedua ada media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan bentuk dan karakter koloni bakteri. Contohnya media triple sugar iron agar atau yang dikenal dengan TSIA, dan media sulfide indole motility atau SIM. Untuk contoh gambarnya bisa kita lihat. Yang ketiga itu ada media selektif atau media yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu, tetapi akan menghambat atau mematikan untuk jenis-jenis lainnya. Contohnya ada media SS atau Salmonella Shigella dan match concave agar. Yang keempat itu ada media diperkaya atau enrichment. Media ini digunakan untuk memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada di dalam satu bahan. Contohnya ada KPD untuk bakteri gram positif, Coccus. Untuk contoh gambarnya bisa kita lihat ya, untuk media selektif ada Salmonella Shigella agar, dan media diperkaya ada nutrien blood. Yang kelima ada media penguji atau identifikasi. Media ini digunakan untuk identifikasi mikroba, contohnya Mueller Hinton agar atau NAH. Yang keenam ada media perhitungan yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada suatu bahan. Media ini dapat berbentuk media umum, media selektif, media diferensial, atau media penguji. Contohnya PCA atau plate count agar. Untuk contoh gambarnya bisa kita lihat di PPT-nya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.